Penerapan pajak 12% secara selektif akan dikenakan untuk barang mewah mulai 2025. Namun penting untuk dirinci yang termasuk barang mewah dalam bentuk PMK. Menurut akademisi Undiknas Profesor Ide Bagus Rakeswardana, aturan tersebut mencerminkan langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara sambil tetap menjaga daya beli masyarakat secara umum. Barang mewah yang didefinisikan sebagai produk dengan konsumen terbatas umumnya tidak menjadi kebutuhan pokok mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, dampak langsung dari kebijakan ini pada masyarakat luas relatif kecil. Namun beberapa lapisan masyarakat dengan gaya hidup konsumtif, khususnya kelas atas, kemungkinan akan merasakan dampaknya dalam bentuk kenaikan harga barang tertentu. Sementara bagi perekonomian nasional, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk program pembangunan dan pemulihan ekonomi. Namun, ada resiko terhadap sektor tertentu seperti industri barang mewah yang dapat mengalami penurunan permintaan. Hal ini terutama berlaku di pasar daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan pembelanjaan barang-barang mewah seperti Bali. Keseimbangan yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa penerapan pajak tidak menghambat investasi atau menciptakan beban ekonomi terlebih pada sektor tertentu sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Sementara menurut akademisi UNUD Putu Krishna Adwitya mengatakan, jika aturan ini diterapkan maka kategori barang yang menjadi barang mewah harus dirincikan kembali melalui peraturan Menteri Keuangan PMK. Yang terjadi nantinya adalah masyarakat semakin mengalami tekanan daya beli karena kenaikan harga barang dan jasa, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi atas barang dan jasa tersebut sehingga permintaannya akan menurun. Jika permintaan turun, maka produksi perusahaan akan terkontraksi. Imbas dari kenaikan PPN, perusahaan berpeluang melakukan pemutusan hubungan kerja. Tak sampai di situ, jika permintaan turun akibat konsumsi rumah tangga turun, maka prospek investasi di Indonesia akan memburuk. Investor akan berpikir ulang untuk membuka investasi baru lantaran performa pasarnya juga menurun atau terus terkontraksi. Ujungnya target pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan sulit untuk tercapai. Sementara Ketua YLPK Bali Putu Armaya mengatakan akan terdapat multi tarif nantinya pada PPN yaitu dengan besaran 12% dan 11%. Hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi pemerintah memberlakukan tarif pajak ini dan memicu kegaduhan bagi konsumen. Sehingga menurutnya lebih baik menunda atau dibuatkan perpu daripada memberlakukan multi tarif seperti ini sehingga menimbulkan kebingungan. Ia khawatir implementasinya di lapangan semua barang dikenakan PPN 12% padahal tak termasuk barang mewah sehingga yang terkena dampak kerugiannya adalah konsumen. Bali Post melaporkan.